Universitas Diponegoro. Undip adalah sebuah perguruan tinggi negeri di Indonesia yang berlokasi di Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Undip telah memperoleh akreditasi institusi A dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Dengan kampus utama yang terletak di daerah Tembalang, Kota Semarang, sebagai kegiatan pendidikan dan pengajaran, Undip mengadakan KKN Undip yang merupakan sebuah kegiatan integral dari kurikulum pendidikan yang wajib dijalani oleh seluruh fakultas, di antaranya Fakultas Psikologi, Fakultas Teknik, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Fakultas Sains dan Matematika, Fakultas Hukum, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Kedokteran, Fakultas Ilmu Budaya, dan Sekolah Vokasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini, hari Senin tanggal 4 Juli 2022, kita dapat hadir dan bertemu secara daring dalam acara upacara penerjunan mahasiswa kuliah kerja nyata Universitas Diponegoro Tim 2 tahun akademik 2021-2022. Selamat jalan dan semoga Anda kembali dengan keadaan selamat, nyaman dalam penugasan. Kami dari tim 2 KKN Undip kelompok 47 beranggotakan Safira Islami dari Fakultas Hukum, Lintang Permatasari dari Fakultas Sains dan Matematika dengan pilihan Prodi Informatika, Salma Febrianti Putra Harjo dari Fakultas Psikologi, Eka Oktavia Andriani dari Fakultas Hukum, dan Ana Nurul Fadilatur Rahmah dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan dengan pilihan Prodi Aquakultur telah melakukan pengabdian terhadap masyarakat melalui kuliah kerja nyata di Desa Banyurip. Desa Banyurip adalah salah satu di antara 27 desa di Kecamatan Banyurip, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Desa dengan luas wilayah 47 km persegi ini tengah menaungi sejumlah 39.406 jiwa sebagai total populasinya. Secara etimologi, Banyurip berarti air untuk kehidupan. Desa Banyurip memiliki beberapa markah tanah. Di antara situs peninggalan sejarah yang dikenal yaitu Sumur Beji, tempat di mana asal mula nama Banyurip berasal, Goa Tritis, Goa Siwunung, Masjid Banyurip, Pasar Senen, Sumur Tinatah, Makam Gede, dan Kolam Masjid. Selain itu, Desa Banyurip juga memiliki potensi wisata religi yang bisa dikembangkan. Banyak sekali tempat sakral yang terletak di desa ini, yang selalu dikunjungi oleh banyak orang dari berbagai daerah, dan yang paling dikenal adalah Punden Perigi, atau petilasan Pangeran Joyokusumo. Dengan memiliki potensi berupa peninggalan sejarah itu, pemerintah desa setempat berniat melakukan penataan, peningkatan infrastruktur, dan rehabilitasi sehingga lokasi tersebut dapat dikenal sebagai wisata religi. Selain daripada itu, Desa Banyurip juga dikenal dengan potensinya dalam sektor pertanian. Melalui transformasi pertanian, diharapkan pembangunan ekonomi Desa Banyurip akan berbasiskan pada pengelolaan sumber daya alam terbarukan dengan menitikberatkan pada upaya peningkatan nilai tambah melalui pengembangan pertanian. Kuliah kerja nyata atau yang disebut sebagai KKN adalah bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dengan pendekatan lintas keilmuan dan sektoral pada waktu dan daerah tertentu di Indonesia. Pada tahun ini Undip mengusung tema program diantaranya pencegahan stunting melalui kegiatan posyandu atau imunisasi dasar pencegahan penyalahgunaan narkoba, SDGs, COVID-19, ekonomi kreatif, literasi digital, dan etika. Adapun KKN bagi Undip mempunyai fungsi sebagai pengingat dan perangkum semua isi kurikulum karena kegiatan ini merupakan pengalaman belajar yang menghubungkan konsep-konsep akademis yang didasarkan pada realita kehidupan masyarakat. KKN di Desa Banyurip kami jadikan sebagai wahana bagi para mahasiswa untuk ikut serta memperdalam pengertian dan penghayatan tentang kemanfaatan ilmu, teknologi, bahkan seni yang dipelajari bagi pelaksanaan pembangunan desa, memperdalam pengertian dan penghayatan terhadap kesulitan yang dialami oleh masyarakat dalam melaksanakan pembangunan, mendewasakan cara berpikir, serta meningkatkan daya penalaran dalam melakukan penelaahan, perumusan dan pemecahan masalah secara pragmatis dengan mengamati, memahami, menganalisis, menarik kesimpulan dari data dan situasi wilayah kerja KKN Undip yang dikumpulkan secara empiris. Harapannya,
rangkaian keberjalanan program yang diinisiasi oleh mahasiswa bagi warga desa adalah mampu memberikan peningkatan kemampuan serta keterampilan sumber daya manusia. Pemerintah tingkat desa memperoleh bantuan pemikiran dan tenaga dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan kelompok masyarakat tertentu dengan jalinan kerjasama yang baik antara perguruan tinggi pelaksana dengan lembaga, perusahaan, klub, dan sekitarnya untuk saling memberi kebermanfaatan. Adapun beberapa program yang kami jalankan, berikut diantaranya. Pertama, melakukan sosialisasi stop kekerasan dalam rumah tangga kepada kelompok PKK setempat yang dimulai dengan survei potensi dan kemungkinan keberjalanan program kerja. Kedua, melakukan sosialisasi kesetaraan gender kepada kelompok warga sebagai salah satu wadah perempuan desa untuk berbagi pikiran, berorganisasi, dan berkonsultasi terkait dengan peran dalam keluarga. Ketiga, program penyuluhan tumbuh kembang anak bahasa dan bicara bagi kelompok pengguna layanan posyandu sebagai hasil kolaborasi antara kader posyandu dengan puskesmas setempat yang berorientasi pada pelayanan tumbuh kembang anak dan deteksi dini perkembangan agar terpantau dengan baik. Keempat, sosialisasi gemar ikan sebagai upaya untuk peningkatan gizi sejak dini, terimplementasi sebab pertimbangan atas tingkat konsumsi ikan, pengetahuan mengenai pentingnya makan ikan, potensi perikanan, dan pengetahuan mengenai jenis olahan ikan di Desa Banyurip. Kelima, program penyuluhan stunting mengenai hidup sehat dengan gizi seimbang memiliki urgensi untuk mempertahankan ataupun meningkatkan kualitas pangan gizi anak dalam rangka mencegah stunting, upaya mengedukasi warga terkait dengan pilihan olah pangan sederhana namun bergizi dengan terimplementasinya pembagian menu sehat berupa pepes ikan. Keenam, program sosialisasi pentingnya mencegah penyebaran berita hoaks di media sosial bagi masyarakat Desa Banyurip. Berdasarkan pada hasil diskusi dengan perangkat desa, maka disepakati bahwa sasaran dari program kerja ini adalah Karang Taruna untuk mengurangi risiko penyebaran berita palsu oleh remaja. Ketujuh, program penyuluhan anti narkoba dengan tema membina pergaulan remaja anti narkoba. Program ini dibentuk berdasarkan atas hasil observasi lapangan dan diskusi bersama perangkat desa serta kader penggerak pemuda bahwa didapatkan kepentingan utama berupaya preventif terkait pencegahan peredaran obat terlarang yang bersumber pada pergaulan remaja. Kedelapan, program pemberdayaan kinerja kelompok Karang Taruna Desa Banyurip melalui teamwork training. Program pelatihan ini dilakukan dengan metode lecture, hands-on method, dan tema building methods, sehingga peserta dilibatkan secara aktif selama pembelajaran berlangsung, mampu meningkatkan keterampilan individual dan efektivitas kelompok dengan capacity building bab koordinasi kerjasama sebagai sasaran pelatihan. Kesembilan, program sosialisasi penerapan teknologi digital Google Maps. Program sosialisasi ini mempromosikan UMKM dimulai dengan survei potensi dan kemungkinan keberjalanan program kerja. Berdasarkan hasil diskusi dengan perangkat desa, maka disepakati bahwa sasarannya adalah mempromosikan UMKM sebagai pemilik usaha menengah mikro di Banyurip yang belum mendaftarkan lokasi ke Google Maps. Ke-10, program sosialisasi e-tilang bagi masyarakat Desa Banyurip, khususnya di wilayah perumahan Banyurip Asri. Program ini sebagai bentuk upaya mahasiswa agar masyarakat lebih sadar mengenai keselamatan berlalu lintas. Ke-11, program sosialisasi membuat sertifikat tanah secara online. Materi utama dari program ini adalah membuat sertifikat tanah secara online. Adapun evaluasi kegiatan yang telah terlaksana adalah baik dan lancar, yang dilakukan dengan pembagian leaflet kepada warga dengan harapan agar lebih teredukasi. Ke-12, program pelatihan pembuatan budik damber sebagai alternatif ketahanan pangan keluarga. Kegiatan ini menggunakan media poster dan demonstrasi secara langsung sebagai cara pembuatan dan perawatan budik damber. Selanjutnya adalah mengenai program-program lainnya yang terinisiasi oleh pihak lain namun didukung oleh peran kami sebagai mahasiswa KKN. Pertama, kegiatan rutin PKK, Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa Banyurip diadakan secara berurutan di setiap pedukuhan per bulannya dengan menginisiasi 10 program pokok PKK.
Kedua, kegiatan rutin Posyandu dengan peran Posyandu di Desa Banyurip yang sangatlah besar. Meski identik dengan bayi atau balita, namun kegiatan Posyandu dan manfaatnya ternyata tidak sebatas bagi balita, namun juga bagi ibu hamil, ibu menyusui, pasangan usia subur, bahkan lansia. Pos pelayanan terpadu merupakan upaya pemerintah untuk memudahkan masyarakat Indonesia dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Ketiga, sosialisasi pembentukan akhlak anak merupakan program inovasi dari pemerintah setempat yang hendak mencapai tujuan untuk mensejahterakan harmonisasi peran keluarga. Keempat, mengikuti kegiatan peringatan hari besar Idul Adha di wilayah setempat, yaitu Perumahan Banyurip Asri. Kelima, merupakan program besutan dari Puskesmas Banyurip dalam rangka mensosialisasikan gerakan BAB tidak di Jamban. Keenam adalah survei mawas diri yang diinisiasi langsung oleh pihak puskesmas. Peran mahasiswa sepenuhnya dioptimalkan dalam rangka membantu perjalanan program capaian. Ketujuh, serangkaian kegiatan 17 Agustus dalam rangka menyemarakan kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-77 yang mengusung tema besar, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Kedelapan, selayaknya peringatan pada umumnya, mahasiswa juga turut berkontribusi terhadap kegiatan BIAN dan vaksinasi COVID-19. Dalam kegiatan ini, mahasiswa berperan secara optimal dalam kaitannya membantu peran serta fungsi tenaga kesehatan dalam rangka memberikan pelayanan. Lalu, bagaimana ya kata Kepala Desa terkait dengan kinerja mahasiswa KKN dengan lokus penempatan Desa Banyurip? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita hari ini masih diberi beberapa nikmat oleh Allah, yaitu terutama adalah nikmat sehat, nikmat kesempatan, sehingga bisa bertemu dengan rekan-rekan, dengan adik-adik KKN dari Undip Semarang. Nama saya Teguh Susanto SH, Kepala Desa Banyurip, Kecamatan Banyurip, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Syukur alhamdulillah sudah beberapa hari adik-adik dari Undip Semarang melakukan KKN di Desa Banyurip. Ya, kebetulan kita juga sedang melakukan beberapa kegiatan dan program. Kebetulan juga adik-adik KKN selalu ikut berpartisipasi, hadir dalam beberapa kesempatan, baik itu kegiatan di pemerintah desa, di PKK, juga di sosial kemasyarakatan yang lain, bahkan kegiatan Karang Taruna. Syukur alhamdulillah kegiatan ini berjalan dengan baik. Semoga nanti apa yang didapatkan dari hasil KKN bersosialisasi dengan warga bisa menjadi katakanlah bekal untuk di kemudian hari, terutama untuk penyelesaian kegiatan belajar di kampus, dengan harapan suatu saat nantinya bila ada juga kegiatan KKN entah itu dari katakanlah universitas atau akademi yang manapun, ya kita di Banyurip akan selalu senang hati terbuka menerimanya. Karena dengan adanya program ini sedikit banyak akan memberi banyak hal, terutama adalah wawasan, juga mungkin katakanlah pandangan-pandangan tentang bagaimana dan gimana situasi sosial kemasyarakatan, bahkan itu di bidang sosial, keagamaan maupun di bidang-bidang yang lain, dan menjadi nilai tambah bagi warga juga bagi para peserta KKN. Saya atas nama pemerintah desa dan seluruh warga mengucapkan banyak terima kasih terhadap adik-adik KKN dari Undip Semarang. Semoga nantinya ini juga bisa sampai akhir berjalan dengan baik. Sampaikan salam buat Sivitas Akademika, terutama Bapak Rektor dan semua yang ada. Rasa terima kasih dari warga, dengan harapan semua kegiatan akan selesai dengan baik dan berhasil sukses. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.